Semoga ini menjadi jalan kita dimudahkan mendapatkan hidayah dan Allah istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu, karena sejatinya ilmu akan membawa kita untuk takut kepada Allah, memudahkan jalan kita menuju surga, serta mengantarkan kita memiliki akhlak-akhlak mulia. Sallallahu lana. Kami selalu ingatkan kepada yang hadir untuk menjaga adab majelis, memperbaharui niat, menjaga aurat, mematikan mikrofon dan video, dan mengikat faidah ilmu dengan menulisnya. Sebelumnya kami mohon maaf untuk mengumumkan bahwa kajian kita ini dilaksanakan rutin setiap pekan 1 kali dan materi akan dikirimkan setiap sebelum kajian melalui grup yang telah disediakan. Kemudian informasi yang kedua, kami ingin membacakan biodata Ustadzuna Dr. Muhammad Haikal Ali Basyarahil hafizahullahu taala. Kami mohon maaf kepada antunna semua yang selalu bertanya, karena baru pekan kedua ini kami akan membacakannya. Bismillah, mohon izin Ustadz. Ya. Nama Muhammad Haikal Ali Basyarahil hafizahullahu taala, tempat tanggal lahir 9 Maret 1986 di Martapura. Riwayat pendidikan TK di Keraton Martapura, SD di MI Mangunjaya Martapura, tamat pada tahun 1998, SMP di MTS Muhammadiyah Martapura, tamat 2001, SMA Ponpes Al-Irsyad Tengaran Salatiga, tamat pada tahun 2005, S1 di Universitas Islam Madinah, Fakultas Hadis, tamat 2010, kemudian S2 di Universitas Islam Madinah, jurusan Ulumul Hadis tahun 2015, kemudian S3 di Universitas Islam Madinah, jurusan Ulumul Hadis, tamat pada tahun 2021. Kegiatan saat ini yaitu dosen di STDI Imam Syafi'i Jember, kemudian dosen di Universitas Lambung Mangkurat, kemudian guru Ponpes Bakkah Martapura, pengalaman menjadi penerjemah dalam program penyuluhan jamaah haji di Makkah dan Madinah dalam kurun waktu 2007 sampai 2015. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah menjaga, melindungi, serta memberkahi Ustadz sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadzuna untuk memulai kajian, melanjutkan pembahasan adab. Fal tatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fid nar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk adab yang kedua, bagian adab dengan Allah Azza wa Jal, yaitu syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, kata Allah, dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu,
Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis dari hadis Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil abdi ya'kulul akalah fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syarbah fayahmaduhu 'alaiha. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap seorang hamba ketika makan suatu makanan dia memuji kepadanya, dan meminum sesuatu minuman dan dia memuji kepadanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat suci Al-Qur'an yang kita bacakan tadi dan hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi, maka ini adalah dua dalil yang menjelaskan kepada kita semua agar seorang hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan manusia di dunia ini tidak terlepas dari tiga hal. Imma dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma dia mendapatkan ujian, dia bersabar atas ujian musibah yang menimpanya, ataukah dia ketika dia lalai bermaksiat maka dia beristighfar meminta ampun kepada Allah. Maka pola kehidupan seorang muslim di dalam kehidupan dunia ini maka tidak akan lepas dari tiga hal ini. Imma dia bersyukur, imma dia bersabar, atau dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambah nikmatku atas engkau. Hadis ini menjelaskan bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan, ayat ini menjelaskan bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan itu cara kita menjaganya, cara kita mendapatkan nikmat tersebut adalah dengan cara kita bersyukur. Artinya, nikmat Allah itu kalau tidak kita ikat dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan hilang. Alhamdulillah, kalau seandainya nikmat itu sekedar hilang saja. Yang lebih parah adalah nikmat itu berubah, yang asalnya nikmat berubah menjadi azab terhadap kita. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya seorang muslim itu harus dia bersyukur kepada Allah untuk menjaga nikmat tersebut. Kalau dia tidak lakukan demikian, maka nikmat yang Allah berikan kepadanya akan dicabut oleh Allah. Akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan berganti dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim tersebut mengkufuri nikmat Allah tersebut. Kemudian para ulama mengatakan syukur ini merupakan ibadah yang sangat agung. Ibadah yang luar biasa. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan al-imanu nisfan. Sesungguhnya iman itu terbagi menjadi dua. Nisfun fil sabri wa nisfun fil syukri. Kata Imam Ibnu Qayyim, separuh dari iman itu terdapat pada kesabaran. Dan separuh dari keimanan tersebut terdapat pada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang hidup di dunia ini tidak terlepas, ya, dari mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia dapat ujian dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang terkumpul pada dua hal ini pada diri orang, terkumpul padanya dua sifat ini pada diri seorang muslim, maka imannya sempurna. Imannya sempurna. Oleh karena itu, para ulama mengatakan syukur itu pasti mengandung kesabaran. Orang bersyukur itu pasti dia mengandung kesabaran. Ya. Maka tidak mungkin orang bersyukur kalau dia tidak sabar.
Dan sebaliknya tidak mungkin orang itu bersabar, pastilah dia bersyukur kepada Allah. Kenapa kita katakan orang bersyukur itu pasti dia bersabar? Karena orang bersyukur itu pastilah dia bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Orang bersyukur itu pastilah dia bersabar dari tidak berbuat maksiat. Makanya kata para ulama, setiap orang bersyukur pastilah dia bersabar. Dan sebaliknya, setiap orang bersabar pastilah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dia bisa sabar kecuali dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan ayat di dalam Al-Qur'an, sering Allah gandengkan antara sabar dengan syukur ini. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada demikian tersebut terdapat tanda-tanda Allah pada orang-orang yang sabar dan bersyukur. Orang yang bersyukur sangat sedikit dari hamba-hamba Allah. Kenapa? Karena syukur ini adalah ibadah yang sangat agung. Dan hanya sedikit orang itu mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini firman Allah. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, kata Allah, wa qalilum min ibadis syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit dari hamba-hambaku itu yang bersyukur kepadaku. Kenapa? Hanya sedikit dari hamba-hamba Allah itu yang bersyukur. Ya. Karena banyak orang itu ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berhasil di dalam kenikmatan tersebut. Berapa banyak orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan materi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pasangan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan pada jasadnya, pada tubuhnya, tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia tidak menjaga nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka banyak orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berhasil. Dan sebaliknya, orang yang tidak diluaskan rezekinya, malah kebanyakan mereka banyak bersabar. Kebanyakan mereka berhasil dari ujian tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau, ittala'tu fil jannah wa ra'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Kata Nabi SAW, saya pernah melihat di surga, saya masuk surga, maka yang saya lihat banyak dari penghuni surga ini adalah orang-orang fakir. Dijelaskan oleh para ulama kenapa orang-orang kaya itu banyak tidak masuk surga. Kenapa orang yang dikasih kelebihan harta itu banyak tidak masuk surga? Karena faktor dia bermaksiat itu lebih besar dibandingkan orang tersebut diberikan sedikit harta oleh Allah. Orang yang diluaskan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia bermaksiat itu sangat mudah. Dia punya uang, dia bisa beli apa saja. Membeli khamar, membeli sesuatu yang diharamkan. Dia punya uang, dia bisa pergi kemana saja, ke diskotik dan seterusnya. Dia punya uang. Dia punya uang, dia bisa pergi kemana saja, jalan melihat kemana saja, melihat kepada hal-hal yang Allah haramkan. Dia punya uang, dia bisa melakukan apa saja. Dia punya uang, dia bisa ujub, berbangga-banggaan dengan materi yang dia miliki. Dia posting di mana-mana dalam rangka tabaha, berbangga-bangga dengan harta yang dia miliki. Karena dia punya sesuatu. Sehingga maksiat itu mudah dia kerjakan. Berbeda dengan orang yang fakir. Orang yang fakir ini memiliki keterbatasan di dalam segala hal. Ketika dia ingin bermaksiat, dia tidak memiliki uang. Akhirnya mengharuskan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memiliki banyak keterbatasan sehingga dia susah untuk bermaksiat. Oleh karena itu Allah katakan di dalam Al-Qur'an, sedikit dari hamba-hambaku itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini Allah mengatakan, jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku atas kalian. Dan kita paham bahwasanya mengikat nikmat tersebut, kita ikat nikmat tersebut dengan cara kita bersyukur kepada Allah. Taib. Pertanyaannya,
Seperti apa sih seseorang itu dikatakan bersyukur? Apa yang diinginkan oleh Allah? Seperti apa hamba itu bersyukur kepada Allah? Seperti apa bentuknya, realnya, kenyataannya seperti apa orang itu bersyukur kepada Allah? Karena kita sering mendengar kalimat syukur-syukur ini, tetapi seperti apa yang diinginkan di dalam syariat? Seperti apa syukur yang diinginkan di dalam Al-Quran, yang diinginkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama mengatakan, seseorang itu tidak dikatakan dia bersyukur ketika terpenuhi 3 syarat ini. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka orang itu dikatakan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk dalam 3 syarat bersyukur ini, sedikit saya ingin menjelaskan perbedaan syukur dan pujian. Karena 2 istilah ini sering tertukar. Syukur dan alhamdu dan pujian ini berbeda. Ya. Bersyukur kepada Allah dan memuji kepada Allah ini 2 hal yang berbeda. Syukur itu adalah seseorang bersyukur kepada Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dan semua anggota badannya. Adapun memuji Allah Subhanahu wa taala itu hanya dengan hati dan lisan. Sehingga syukur itu lebih luas cakupannya daripada pujian. Pujian itu hanya kita memuji Allah hanya dengan lisan dan hati. Adapun syukur itu seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan hatinya, dan dengan anggota badannya. Ini perbedaan antara syukur dan pujian. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji itu bahasa Arabnya dengan alhamdu, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kapan seseorang itu dikatakan dia bersyukur kepada Allah? Dikatakan kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terpenuhi 3 unsur ini. Pertama, kita mengakui dengan hati kita. Mengakui dengan hati kita ya, bahwasanya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak dikatakan dia bersyukur dengan hati sampai dia melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, dia meyakini atau mengetahui bahwasanya ini adalah nikmat Allah. Tidak mungkin orang itu bersyukur dengan hatinya kalau dia tidak mengetahui ini merupakan nikmat. Orang kalau tidak tahu ini nikmat, tidak mungkin dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali kita itu banyak tidak mengetahui ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nikmat itu tidak terlihat. Kadang banyak orang itu bersyukur kepada nikmat yang hissiyah, yang bisa dia pegang, yang bisa dia lihat. Dikasih mobil, dikasih rumah, dia bersyukur kepada Allah. Karena tahu itu yang dia pegang, itu yang dia lihat, bisa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang itu lupa bersyukur kepada Allah ketika diberikan nikmat maknawi, diberikan iman, diberikan hidayah, mengenal sunnah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa dia untuk bersyukur. Ya, bahwasanya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga banyak orang itu tidak menjaga nikmat yang maknawi ini. Ya. Sehingga mereka menyepelekannya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, banyak orang tidak mau menjaganya. Karena dia menganggap itu bukan nikmat. Dia tidak mengetahui itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tidak mau dia jaga. Tidak mau dia ikat nikmat tersebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak menyadari nikmat Allah berikan dia pasangan laki-laki yang saleh, laki-laki yang baik, laki-laki yang memenuhi kebutuhannya.
banyak dia tidak sadar bahwasanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mau menjaga nikmat tersebut. Maka kata para ulama, ya, banyak orang itu melupakan nikmat yang maknawi. Ya. Dan rata-rata orang itu bersyukur kepada Allah ketika melihat nikmat yang hissi, yang bisa dipegang. Dikasih kalung emas oleh suaminya, bersyukur, alhamdulillah. Dikasih mobil ya oleh suaminya misalnya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah kasih dia hidayah, dijadikan rajin membaca Al-Qur'an, dijadikan dia semangat dalam menuntut ilmu, lupa dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat ini. Makanya perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Ibrahim adalah sebuah umat qanitan, ya, yang melaksanakan amal ibadah, yang mendirikan ketaatan kepada Allah hanifan, yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrikin, syakiran, bersyukur. Apa yang disyukuri oleh Nabi Ibrahim? Li'an umih, terhadap nikmat-nikmat Allah. Kata an umih ini merupakan nikmat-nikmat yang kecil. Perhatikan, ini sangat detail sekali ayat ini. Kata Allah, Nabi Ibrahim, beliau bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang kecil. Artinya nikmat kecil saja beliau bersyukur, apalagi nikmat yang besar. Niscaya Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering lupa ya terhadap nikmat-nikmat yang kecil ini. Sehingga jarang orang itu mau bersyukur terhadap nikmat yang kecil ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan seorang muslim hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwasanya ini adalah nikmat. Kalau kita tidak mengenal itu sebuah nikmat, tidak mungkin kita bersyukur dengan hati kita. Kemudian yang kedua, bagaimana bersyukur dengan hati ini? Pertama, mengetahui itu adalah nikmat. Yang kedua, kita mengenal siapa yang memberikan nikmat tersebut. Ya. Tentunya yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sesungguhnya kalian tidaklah diberikan nikmat, tidaklah nikmat yang kalian dapatkan kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia itu lupa siapa yang memberikan nikmat itu kepadanya. Ketika dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, dia lupa siapa yang memberikan harta tersebut. Kadang kita diberikan hadiah oleh seseorang, kita lupa bahwasanya yang memberikan hadiah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang hati kita hanya terpaut dengan orang yang mengasihkan hadiah. Hati kita hanya terpaut bahwasanya dialah yang memberikan nikmat kepada kita. Lupa kita bahwasanya nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang tersebut sebagai wasilah saja mengantarkan nikmat tersebut. Yang memberikan nikmat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu diberikan anak yang saleh, dia lupa bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah. Nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang beranggapan bahwasanya nikmat itu adalah usaha dia, kerja keras dia. Sehingga ketika ditanya, ya, bagaimana sih Anda cara mendidik anak soleh Anda? Kok bisa anak Anda adalah anak yang soleh? Maka sering orang mengatakan, saya rajin mendidiknya, saya ajari dia dari pagi ini malam semacam ini. Lupa bahwasanya memberikan nikmat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menyandarkan keberhasilan itu kepada dirinya. Banyak orang menyandarkan kesuksesan itu dialah yang melakukannya, dan ini yang sering terjadi. Orang ditanya, "Mbak, kok bisa Anda dapat suami yang soleh?" "Oh iya, saya rajin dulu tuh nanya-nanya ya. Kemudian saya rajin dulu itu posting di sini-sini dan seterusnya. Akhirnya saya dapat pasangan yang soleh." Ya. Dia menyandarkan dapat pasangan itu adalah hasil usahanya. Lupa dia bahwasanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak orang Allah berikan nikmat dia tanpa melakukan usaha. Ini bukan berarti kita tidak melakukan usaha.
Tetapi berapa banyak kadang orang itu mendapatkan nikmat ya tanpa dia melakukan usaha. Berapa banyak wanita yang anaknya Masya Allah soleh, rajin mengaji, hafal Quran, ibunya tidak hafal Quran. Ibunya bahkan tidak bisa mengaji. Bahkan ibunya tidak bisa mengajari dia mengaji, tapi anaknya hafal Quran. Ya. Banyak wanita demikian. Ya. Kenapa? Itu nikmat dari Allah. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan kita sekali-kali menisbatkan nikmat itu yang datang itu ada dinisbatkan bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia ini sebagai wasilah saja, sarana saja. Maka semua yang ada yang kita dapatkan berupa kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang itu banyak lupa ketika dia mendapatkan kenikmatan tersebut. Mengingat bahwa nikmat ini berasal dari Allah. Dan contoh yang sangat sederhana Bapak Ibu. Contoh yang sangat sederhana. Anda ketika dikasih bingkisan oleh seseorang. Maka banyak di hati kita bahwasanya yang memberikan bingkisan ini si fulan. Jarang kita mengatakan bahwasanya dia sebagai wasilah saja. Yang memberikan itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wasilahnya orang ini. Maka kebanyakan orang sudah di dalam hatinya terpaut dengan orang yang memberikan hadiah tersebut. Maka kata para ulama, bersyukur dengan hati itu, dia harus mengetahui bahwasanya yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, seseorang itu dikatakan dia bisa bersyukur dengan hatinya, dia harus meyakini bahwasanya dia orang yang tidak berhak mendapatkan nikmat tersebut. Orang yang tidak pantas untuk mendapatkan nikmat tersebut. Ketika kita menyadari kita ini orang yang tidak pantas mendapatkan nikmat, di situ kita bisa bersyukur kepada Allah. Ketika kita merasakan, subhanallah, saya sekarang ini mengenal sunnah. Sekarang ini saya ikut kajian. Sekarang ini saya memakai jilbab yang besar. Sekarang ini saya bercadar. Sekarang ini saya menutup aurat saya. Padahal dosa saya ini banyak. Padahal dosa saya ini banyak sekali dibandingkan dengan wanita-wanita lain. Sebetulnya saya ini tidak pantas mendapatkan hidayah semacam ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada saya. Maka dengan itu Anda bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di luar sana banyak wanita-wanita baik, lebih baik daripada kita. Banyak laki-laki yang lebih baik daripada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda untuk mengenal sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda, memberikan hidayah, menempuh di jalan di atas sunnah Nabi SAW. Padahal kita belum tentu orang yang lebih baik daripada mereka. Ya. Maka ini patut kita syukuri. Nabi SAW, bagaimana hebatnya beliau? Luar biasa, manusia yang paling terbaik di muka bumi. Bayangkan, kalau kita berkacamata. Nabi SAW, paman beliau, Abu Talib. Kurang apa Abu Talib dalam membela Nabi? Ya, Nabi dibela sampai mati-matian, dibela oleh Abu Talib. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib, mati dalam keadaan kufur. Ya. Kalau dibandingkan kita dengan Abu Talib, jauh kita dalam membela agama Nabi SAW. Tapi Allah pilih kita. Ya. Maka padahal kita ini orang yang tidak berhak, berlumuran dosa. Kalau dosa itu memiliki bau, tidak ada satu manusia pun yang mau duduk di sebelah kita. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi dosa kita, Allah tutupi aib kita sehingga orang pun memuliakan kita. Padahal kalau dibuka aib kita masing-masing, tidak ada satu manusia pun yang sanggup duduk di samping kita. Karena begitu banyak dosa yang kita kerjakan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi aib kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hidayah untuk kita, memberikan hidayah untuk kita. Sebab itu pula ketika Anda dikasih pasangan yang saleh, laki-laki yang saleh. Padahal ya, banyak wanita di sana lebih alim. Wanita di sana yang lebih bertakwa mungkin daripada kita. Tetapi dia tidak mendapatkan pasangan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih Anda pasangan yang saleh. Kasih Anda suami yang saleh. Padahal di luar sana banyak wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendapatkan pasangan, belum menikah. Tidak menemukan jodohnya. Tetapi Anda diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki yang soleh, laki-laki yang beriman kepada Allah. Padahal kita tidak pantas. Maka orang kalau menyadari dirinya, orang yang tidak berhak mendapatkan nikmat tersebut, kemudian dia dikasih nikmat, maka dia bisa bersyukur kepada Allah dengan hatinya.
Kemudian ya, Nabi SAW mengisyaratkan di dalam hadisnya ya, agar seseorang itu senantiasa dia melihat ya, dirinya itu orang yang tidak pantas mendapatkan nikmat, diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya. Kata Nabi SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Kata Nabi SAW, lihatlah orang yang di bawah kalian, dan jangan kalian lihat orang di atas kalian. Karena yang demikian tersebut, ya, kalian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat orang yang di bawah kita, ya, orang yang ya mendapatkan anak tetapi anaknya tidak berbakti, anaknya durhaka, ya anaknya narkoba, anaknya bermaksiat, atau kita melihat pasangan orang suami istri tapi bertengkar, suaminya tidak benar, suaminya selingkuh, suaminya berzina, ya, atau seseorang ya melihat pasangannya, istrinya sebaliknya tidak benar dan seterusnya. Ketika dia melihat orang yang berada di bawahnya demikian, maka dia bersyukur kepada Allah, menjadikan dia bersyukur kepada Allah, padahal dia pendosa tapi Allah Subhanahu wa taala kasih nikmat yang luar biasa. Ya, maka itu menjadikan ya kita itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, di antara bersyukur, syarat bersyukur itu tidak hanya dengan hati. Kita itu bersyukur dengan lisan kita. Oleh karena itu, Nabi SAW mengisyaratkan di dalam hadisnya, hadis Anas radhiyallahu taala anhu yang kita bacakan tadi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ridha terhadap seorang hamba ketika makan sesuatu makanan dia memuji kepadanya. Maka kata para ulama, cara bersyukur dengan lisan ini dengan cara kita banyak memuji Allah. Maka dengan seorang banyak dia memuji Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan dia lebih bersyukur, bisa bersyukur dengan lisan. Maka kata para ulama, hukum bersyukur itu hukumnya wajib. Dan disuruh kita memperbanyak bersyukur. Bagaimana cara memperbanyak bersyukur? Yaitu banyak-banyaklah Anda memuji Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kata para ulama dalam beberapa keadaan. Ketika Anda mendapatkan nikmat berupa makanan, perbanyaklah puji Allah. Makanan, minuman dikasih orang, makanan dikasih orang, minuman, maka perbanyaklah lisan Anda memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Anda dikasih pakaian, mendapatkan nikmat berupa pakaian, maka perbanyaklah Anda memuji Allah. Kemudian yang keempat kata para ulama, ketika Anda diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah seseorang itu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi semacam ini. Ya, maka ini adalah kondisi yang sering kita mendapatkan nikmat berupa makanan, minuman, pakaian, kesehatan. Maka disinilah kata para ulama peranan seorang muslim, sering dia memuji Allah dengan lisannya. Alhamdulillah, saya diberikan kesehatan. Alhamdulillah dikasih makanan. Alhamdulillah dikasih pakaian. Iya. Maka perbanyak lisan kita ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan nikmat-nikmat semacam ini. Kemudian yang kedua, seseorang ya bersyukur dengan lisannya, selain dia memperbanyak memuji Allah, dia menceritakan nikmat yang dia dapatkan. Anda ceritakan nikmat yang Anda dapatkan. Tentu yang dimaksudkan diceritakan di sini adalah diceritakan kepada orang-orang yang Anda percayai. Teman-teman Anda yang tidak hasad kepada Anda, teman-teman dekat Anda yang tidak dengki dengan Anda, maka Anda ceritakan nikmat yang Anda dapatkan. Bukan menceritakan nikmat yang di sini untuk berbangga-bangga, untuk sombong, tidak. Tapi semata-mata Anda ingin mempraktikkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Dan hendaklah dengan nikmat Tuhanmu engkau ceritakan, kata Allah. Maka Anda ceritakan ketika Anda misalnya punya anak hafal Quran, Anda ceritakan, alhamdulillah anak dapat anak, ya, anak punya anak satu-satunya, tapi alhamdulillah anak-anak hafal Quran. Anda ceritakan kepada orang yang tidak hasad kepada Anda, maka ini bagus. Dan ini menjadikan Anda lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kapan tidak kita ceritakan?
kepada orang-orang yang kapan nikmat itu tidak kita ceritakan? Ketika orang tersebut hasad kepada kita. Maka jangan kita ceritakan. Ketika orang tersebut dia dengki sama kita, maka tidak kita ceritakan. Karena akan timbul penyakit namanya penyakit ain atau orang yang tidak paham ya terhadap ketika saudaranya mendapat nikmat dia tidak mengucapkan barakallah ya, bahkan takjub berlebihan, maka jangan kita ceritakan. Tapi kita ceritakan kepada orang-orang yang paham. Tujuannya apa? Agar menjadikan kita tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata para ulama, bersyukur dengan lisan ini adalah seseorang menggunakan lisannya ya, dan dia menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Dia nisbatkan bahwasanya nikmat ini, dia katakan nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan dengan lisannya. Ya. Maka itu salah satu contoh kita bersyukur dengan lisan kita. Makanya kenapa Qarun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun ketika mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Kata Qarun, sesungguhnya perbendaharaan ini, kekayaan ini saya diberikan itu atas dasar ilmu yang saya miliki, ilmu yang saya punyai. Dia nisbatkan semua kenikmatan yang dia dapatkan ini berdasarkan keahliannya dia. Tidak dia nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah azab Qarun. Karena dia mengingkari nikmat yang Allah berikan. Dia tidak nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak orang zaman sekarang ini pola pikirnya pola pikir Qarun di dalam mendapatkan nikmat. Ketika dia mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta, mendapatkan pekerjaan, dia mengatakan bahwa ini berdasarkan keahlian saya, kecerdasan saya, kepintaran saya. Ini adalah pola pikir Qarun. Tidak menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia katakan ini adalah hasil jerih payah saya. Ya. Tidak dia nisbatkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Ya. Kadang Allah itu memberikan nikmat kepada seseorang tanpa orang tersebut dia bersusah payah. Kadang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Kenapa? Karena nikmat itu murni dari Allah. Ya. Berapa banyak orang itu kaya ya, tanpa dia harus berusaha. Anak kecil, anak yang terlahir dari kolong merat, dia langsung kaya. Tanpa dia harus berusaha. Tanpa dia harus merintih. Dari nol. Langsung dia menjadi orang yang kaya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kecerdasan kita, atas kepintaran kita. Bukan di sini saya mengatakan kita tidak boleh berusaha, kita disuruh berusaha, tapi yang pertama kali kita harus menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinisbatkan kepada diri kita, kita nisbatkan dengan lisan kita bahwasanya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh banyak ketika kita ditanya tentang hal-hal kesuksesan kita, sering sekali kita tidak mengembalikan kepada Allah. Anda Masya Allah berhasil sampai S3, ya, saya rajin belajar, saya tekun, ya. Tidak dikembalikan kepada Allah nisbat tersebut. Kenapa Anda tidak katakan ini berkat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan saya bisa berhasil? Maka jangan sampai pola pikir Qarun ini ya menjadi kebiasaan kita. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka nisbatkan nikmat itu dengan lisan kita bahwasanya itu berasal dari Allah, bukan dari kita. Kemudian yang ketiga, seseorang dikatakan dia bersyukur selain dengan hati dan lisan, dia bersyukur dengan anggota badannya. Dia bersyukur dengan anggota badannya. Bagaimana cara kita bersyukur dengan anggota badan? Kita menampakkan nikmat tersebut. Ya, kita tampakkan nikmat tersebut. Tidak kita ingkari. Nikmat yang Allah berikan kita tampakkan di hadapan manusia. Bukan dalam rangka berbangga-banggaan. Bukan dalam rangka sombong, tidak. Tetapi dalam rangka menampakkan nikmat bahwasanya kita berada dalam kondisi yang baik. Bukan dalam kondisi yang susah. Oleh karena itu pernah suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dalam kondisi pakaiannya kurang bagus. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabatnya, "Ala kamal? Wah, apakah engkau memiliki harta?" Qala na'am.
Ada wahai Rasulullah, saya memiliki harta. Kemudian kata Nabi SAW, min ayyimal, harta apa yang kau miliki? Kemudian orang ini mengatakan, atani Allah minal ibil wal ghanam wal khail wal raqi. Kata orang ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberiku ya berupa onta, kambing, kuda dan budak. Kemudian kata Nabi sallallahu fa innallaha yuhib ayura asara ni'matillahi alaik. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka melihat asar nikmatnya di atasmu. Kata Nabi sallallahu, sesungguhnya Allah itu senang kalau melihat nikmat tersebut engkau gunakan. Di sini Nabi sallallahu menegur sahabat ini ya agar dia menggunakan nikmat tersebut. Ambil pakaian yang baru, pakai pakaian yang bagus. Ya. Tentu menampakkan nikmat ini bukan dalam rangka berbangga-bangga. Bukan membeli barang yang branded, barang yang mewah, tidak. Tetapi maksudnya adalah kita menampakkan kepada orang kita tidak dalam keadaan susah. Kita tidak dalam keadaan melarat. Kita tidak dalam keadaan yang dalam kondisi titik nol, tidak. Tetapi kita tampakkan kepada orang kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, di dalam keadaan tidak terkena musibah. Tampakkan terhadap manusia. Anda memiliki nikmat. Maka bukan disalahpahami ketika kita menampakkan nikmat ini kita membeli barang yang paling mewah, barang yang mahal, baju yang mahal, tas yang mahal, mobil yang mahal, tidak. Tetapi kita menampakkan kepada manusia, memperlihatkan kepada manusia ya bahwasanya kita dalam kondisi yang baik. Dan juga harus dipahami, tidak boleh seseorang ketika menampakkan nikmat tersebut dan membawa dia kepada kesombongan, kepada keujuban. Ujub dia, bangga dia, sombong dia terhadap nikmat yang Allah berikan. Maka tidak boleh. Maka tampakkan di hadapan manusia tanpa kita sombong, tanpa kita ujub, dan kita ingin menjelaskan kepada orang kita dalam kondisi baik. Bukan dalam kondisi sengsara, bukan dalam kondisi terkena musibah. Kemudian, yang kedua, bersyukur dengan anggota badan kita ini. Bersyukur kepada Allah. Selain kita menampakkan nikmat tersebut, kita gunakan anggota badan kita ini, jawarih kita ini, anggota badan kita ini kepada ketakwaan kepada Allah. Kita diberikan ya uang, ya, maka gunakan uang tersebut ya untuk kebaikan, membangun masjid, membangun pondok pesantren, pergi haji, pergi umrah, gunakan dalam kebaikan, bersedekah. Anda diberikan fisik yang kuat, gunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud dan seterusnya. Maka gunakan nikmat yang berupa fisik tersebut, entah itu fisik jasmani atau berupa fisik harta, gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat harta. Itulah yang nanti menjadi harta kita nanti di hari kiamat kelak. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "I'malu alu Dawud syukra." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bekerjalah wahai alu Daud, keluarga Daud, syukra, dengan syukur kepada Allah. Apa yang dikerjakan oleh keluarga Daud? Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti syukur itu kita wujudkan dengan amal saleh. Bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita wujudkan dalam bentuk amal soleh kita kepada Allah. Entah itu bersedekah, entah itu kita beribadah, membaca Al-Qur'an, entah itu kita naik haji, umrah dan seterusnya. Maka kita gunakan harta yang kita miliki, kita gunakan di jalan Allah. Dan kita gunakan fisik yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan ini. Tidak kita gunakan nikmat yang Allah berikan tersebut pada kemaksiatan kepada Allah. Ya. Maka orang kalau diberikan ya, wajah yang cantik, tampang yang cantik, maka jangan dia bermaksiat. Jangan dia umbar kecantikannya di hadapan orang. Orang diberikan warna kulit yang putih misalnya, maka dia berusaha dia tutup. Jangan dia umbar, jangan dia fitnah orang lain. Dengan kecantikannya, dengan warna kulitnya. Dia tutup. Ini bentuk
dia mempergunakan nikmat Allah pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang diberikan bentuk tubuh yang bagus, maka hendaknya dia tutup auratnya, tidak tampak lekukan tubuhnya. Ini bentuk dia mempergunakan nikmat Allah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah cabut nikmat tersebut, bahkan berganti nikmat tersebut berubah menjadi azab. Berapa banyak orang ya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba orang tersebut ya dicabut nikmatnya, diganti oleh Allah dengan azab, dikasih penyakit kanker payudara, penyakit kanker ini dan kanker ini. Allah ganti kenikmatan dengan azab, dengan siksaan. Kapan? Ketika dia tidak menggunakan nikmat Allah itu pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kalau kita melakukan 3 hal ini, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan anggota badan kita, maka kita itu akan menjadi orang yang qanaah. Kita ini akan menjadi orang yang qanaah. Ya. Qanaah itu adalah orang yang tidak tamak dunia. Dia tidak tamak dunia. Dia ridha terhadap apa yang Allah tentukan kepadanya. Ya. Maka Anda menjadi orang yang qanaah. Dan orang yang qanaah, subhanallah, ya, Allah penuhi apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan dari dunia ini Allah penuhi, walaupun dia tidak ingin, maka Allah penuhi. Ya. Maka orang itu kalau dia melihat kenikmatan pada saudaranya, maka dia bersyukur. Bahkan dia mendoakan, ya Allah, ya, ketika dia melihat saudaranya mendapatkan pasangan laki-laki yang saleh, misalnya, dia melihat ada akhwat, masya Allah, akhwat itu kayaknya dapat laki yang soleh, anak yang soleh, kemudian dia bersyukur kepada Allah, dia memuji Allah, kemudian dia berdoa, ya, mudah-mudahan akhwat-akhwat yang lain juga mendapatkan laki-laki yang soleh, ya, anak yang soleh, ya. Maka apa kata Allah, kata Nabi SAW, ya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan orang tersebut ketika dia bersyukur demikian, Allah jadikan dia mendapatkan hal yang sama. Perhatikan sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doa saudara seorang muslim, doa seorang muslim untuk saudaranya dalam kondisi dia tidak tahu, dalam kondisi dia tidak melihat, dhahril ghaib, dalam keadaan gaib dia tidak tahu, Anda doakan, mustajabatun, dikabulkan doanya. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, di atas kepalanya ada malaikat yang Allah utus. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal alai amin wa laka bimislihi. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat pun mengatakan amin. Ya, kemudian kata malaikat, dan engkau pun juga dapat yang serupa. Subhanallah. Makanya orang yang bersyukur kepada Allah, kemudian dia memuji Allah, melihat kenikmatan saudaranya, dia memuji Allah Subhanahu, bersyukur dan mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat pun mendoakan kebaikan yang sama untuk orang tersebut. Doa malaikat dikabulkan. Makanya kalau Anda ingin mendapatkan nikmat dunia, kenikmatan ya dunia, ya, Anda ingin menginginkan laki-laki soleh, maka doakan orang. Doakan orang-orang itu mendapatkan laki-laki soleh, maka Allah jadikan Anda mendapatkan pasangan yang soleh. Anda ingin menginginkan anak yang soleh, doakan saudara Anda, saudari Anda muslimah, agar dikaruniai anak yang soleh, maka malaikat pun mendoakan Anda dengan semisal. Ini yang sering luput sama kita. Ini yang sering kita luput mendoakan saudara kita dan saudari kita. Ya. Padahal itu doanya mustajab, kata Nabi SAW. Malaikat mustajab, doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebetulnya orang itu kalau menginginkan apa yang dia inginkan dari perkara dunia ini, tinggal dia doakan saudaranya. Maka malaikat pun mendoakan hal yang sama untuk orang ini. Makanya kita kalau melakukan 3 hal tadi, bersyukur dengan hati, dengan lisan, ya, dengan anggota badan, maka kita menjadi orang yang qanaah. Ya, orang yang senantiasa tidak tamak terhadap dunia dan selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Dia bersyukur terhadap nikmat apa saja yang Allah kasihkan kepadanya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab langsung ya Ustaz ya. Ya, silakan. Maaf Ustaz. Kami serahkan kepada PJ tanya jawab. Naam.
Jazakumullahu khairan Ustadzah. Alhamdulillah ummahat wa akhwati fillah, kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan apabila ada yang ingin bertanya bisa dengan raise hand atau dengan kolom chat. Baik, kita awali sesi pertanyaan ini dengan melalui raise hand dulu. Kami persilahkan kepada Ibu Fatimah dan Nisa. Silakan untuk membuka mic-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ketika kita misalkan dizolimi oleh seseorang, kita karena sakit hatinya kita mendoakan buruk seseorang itu di belakang dia. Itu apakah kita juga mendapatkan doa buruk sama? Apakah malaikat juga mendoakan buruk kita atau tidak, Ustadz? Terus bagaimana solusinya kita bisa memaafkan orang dan bisa mendoakan baik orang itu? Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kila khairan atas pertanyaannya. Pertama, boleh tidak kita mendoakan keburukan bagi orang lain? Pada asalnya tidak boleh kita mendoakan keburukan bagi orang lain. Tapi ketika orang tersebut dizalimi, apakah dia boleh mendoakan kejelekan? Maka dia boleh sebatas kezaliman yang dilakukan. Sebatas tidak berlebihan. Maka tidak mengapa. Dan ini pernah dilakukan oleh sebagian sahabat. Mereka mendoakan kejelekan atas orang yang menzalimi mereka. Maka boleh dilakukan sebatas kezaliman dia. Adapun lebih dari itu maka itu tidak boleh. Maka sebatas kezaliman yang dia lakukan kita doakan dia atas kezaliman dia, maka itu tidak mengapa. Terus mana yang lebih baik? Apakah kita doakan kejelekan atau doakan kebaikan? Tentu yang lebih baik adalah orang yang memaafkan. Memaafkan itu tentu lebih baik. Taib. Bagaimana cara mudah untuk memaafkan? Cara mudah untuk memaafkan tentu kita harus meyakini bahwasanya pemaaf itu merupakan sifat Allah, ya, dan Allah tidaklah disifati kecuali dengan sifat yang sempurna. Dan kita disuruh untuk meniru sifat Allah tersebut. Ketika Allah itu zat maha pemaaf, maka kita disuruh untuk memberikan maaf kepada manusia. Maka dengan kita memahami hal semacam ini menjadikan kita mudah memberikan maaf. Kemudian yang kedua, harus kita yakini bahwasanya memberikan maaf itu terdapat kelezatan yang tidak didapatkan kepada orang yang balas dendam. Orang kalau dizalimi, dia lebih cenderung, orang yang terzalimi itu ingin membalas lebih. Anda kalau dicubit oleh seseorang, Anda ingin balas lebih. Tidak hanya ingin mencubit saja Anda balas, pengen Anda cubit orangnya 10 kali, kemudian Anda jambak rambutnya, kemudian Anda banting orangnya. Baru Anda puas. Ya, karena orang membalas itu ingin membalas yang lebih. Kenapa? Karena membalas lebih itu terdapat kenikmatan yang luar biasa di dalam hatinya. Maka harus Anda yakini, orang yang memberikan maaf itu lebih besar nikmat yang dia dapatkan. Ketika dia memberikan maaf itu lebih besar nikmat yang dia dapatkan ketimbang dia balas dendam. Allah jadikan di hatinya nikmat yang luar biasa yang tidak dia dapatkan ketika dia membalas dendam. Maka ini pasti akan dirasakan oleh orang yang memberikan maaf. Maka Anda lakukan. Coba Anda praktikkan. Terhadap orang yang memusuhi Anda berikan maaf. Maka Allah jadikan di dalam hati Anda kenikmatan yang luar biasa. Mengalahkan kenikmatan balas dendam. Karena balas dendam itu nikmat. Dan memberikan maaf nikmatnya lebih dari itu berlipat-lipat. Maka kalau kita memahami hal ini, menjadikan kita mudah memberikan maaf kepada orang lain. Dan kemudian yang ketiga, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dicabut dari sifat pendendam. Dicabut dari sifat yang suka balas dendam. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilembutkan hati kita, agar kita menjadi orang pemaaf. Kemudian yang terakhir, apakah kita mendoakan orang tersebut, malaikat juga mendoakan hal yang sama ketika kita mendoakan kejelekan? Jawabannya adalah tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena Anda berada pada hak mendoakan sesuai dengan kezaliman dia. Maka malaikat tidak mendoakan hal yang sama. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan Ustaz jawabannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Anisah Basalamah. Silakan membuka mic-nya. Ibu Anisah Basalamah, kami persilahkan membuka mikrofonnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon petunjuknya
bagaimana cara menasehati anak yang sudah berkeluarga agar kita tidak tersinggung, juga anaknya juga tidak tersinggung. Sebab kalau dia tersinggung marah kepada kita sehingga orang tua bisa juga nggak enak. Yaitu mohon nasihatnya. Ya. Jazakallahu khairan. Iya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan bagaimana cara yang terbaik menasihati anak agar anak itu tidak tersinggung. Ya, tentu ini ya dilema bagi orang tua. Kadang-kadang ya anak yang sudah berkeluarga itu sangat sensitif. Ya, ketika mungkin ditegur istrinya, mungkin ditegur anaknya dan seterusnya. Kadang-kadang dia sangat sensitif terhadap hal-hal perkara yang menyangkut tentang keluarganya. Dan bagaimana caranya kita menyampaikan nasihat tersebut? Tentu cara menyampaikan nasihat ini adalah banyak caranya. Pertama adalah kita memberikan nasihatnya di waktu yang tepat. Di waktu dia sedang bahagia, di waktu hatinya lagi enak, ya, maka kita berikan nasihat di sana. Disampaikan dengan cara yang lembut, ya. Maka insya Allah orang kalau dalam kondisi yang enak hatinya, enak batinnya, ya, dalam kondisi dia lagi enak, maka dia mudah menerima nasihat tersebut. Walaupun berat baginya, tapi dia akan mudah, ya. Maka cari waktu yang tepat kita memberikan nasihat, ya, di waktu dia lagi bahagia. Maka disitulah saat-saat tepat kita memberikan nasihat. Kemudian yang kedua, kita memberikan nasihat kepada dia. Ya, cara memberikan nasihat agar tersinggung adalah Anda memberi hadiah kepadanya. Kita memberi hadiah, orang itu kalau diberikan hadiah, ya sekali, dua kali, apalagi anak, ya dikasih hadiah oleh orang tuanya. Kemudian setelah itu orang tua menasihati dengan perkataan yang lembut, dengan perkataan yang baik, maka anak itu akan menerima. Iya, makanya ada pepatah ya, orang itu kalau Anda muliakan, maka akan Anda miliki dia. Orang itu kalau kita muliakan terus, maka Anda akan memiliki orang itu. Anda akan miliki orang itu seutuhnya. Akan Anda miliki. Apa saja yang Anda sampaikan, dia akan manut, akan nurut. Maka cara memuliakan orang itu banyak. Dengan cara kita memberikan hadiah, dengan cara kita memberikan perhatian yang lebih, ya, dengan cara kita menanyakan seorang ibu, ya, memberikan hadiah, memberikan pujian, sanjungan kepada anaknya, sering-sering menyanjung anak tersebut. Maka ketika kita muliakan anak itu setinggi-tingginya, dia kita muliakan, maka kita memilikinya. Sehingga ketika Anda memberikan nasihat, apa saja yang Anda sampaikan dia akan terima. Ya. Maka caranya adalah kita dengan cara memuliakan. Gimana cara memuliakannya? Banyak. Dengan cara kita sering memuji anak kita. Apa saja yang dikerjakan kita puji dia. Kemudian kita memberi dia hadiah. Ya, kalau tidak bisa memuji, kalau kita punya kelebihan harta, maka kita berikan hadiah. Maka kalau kita lakukan semacam ini, anak itu insya Allah dia akan menurut apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, cara memberikan nasihat kepada anak agar dia tidak tersinggung. Maka Anda bisa memberikan nasihat tersebut tidak kalau seandainya nasihat itu tersebut ya bisa Anda tunjukkan ya dengan sikap, ya dengan perbuatan. Kalau seandainya bisa. Contoh misalnya, Anda ingin memberikan nasihat anak itu misalnya istrinya jarang sholat atau suka mengakhirkan sholat misalnya. Atau anak kita sendiri suka mengakhirkan sholat misalnya. Maka gimana saya cara memberikan nasihat? Maka bisa Anda walaupun tidak berbicara, Anda contohkan sama dia sholat di depannya. Ya, ketika waktu datang azan Anda berwudu, sholat di depannya tepat waktu. Itu adalah bentuk memberikan nasihat dalam bentuk perbuatan. Kalau seandainya bisa, tapi tentu ini tidak semua kasus bisa dilakukan demikian. Tapi kalau ada kasus yang bisa dipraktekkan dengan perbuatan, praktekkan dengan perbuatan. Apa masalahnya? Misalnya istrinya, ya istri anak kita misalnya ingin memberikan nasihat, istrinya pemalas misalnya. Kita sebagai orang tua memberikan contoh. Ya, memberikan contoh misalnya gimana? Datang ke rumah anak ya, kemudian ya bersih-bersih rumahnya, rajin ya. Maka itu sebuah bentuk perbuatan. Ya, itu menjadikan teguran bagi mereka tanpa menyinggung. Ya. Nah, tetapi kadang-kadang tidak semua kasus bisa diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Maka kalau seandainya tidak bisa dalam bentuk perbuatan, maka Anda ketika memberikan nasihat, maka Anda bisa juga memberikan buku yang berkaitan dengan masalahnya. Ada masalah anak ini ya, masalah anak kita punya masalah ini, butuh dinasihati ini. Maka kita cari
buku atau ceramah ya atau artikel yang semisal dikirim ke anak, dikasihkan ke anak dalam WA, dalam bentuk video, maka kasihkan ke anak. Walaupun tidak kita langsung yang memberikan nasihat. Ini salah satu bentuk kita menasihati anak yang anak itu sangat sensitif terhadap nasihat. Tetapi kalau anaknya tidak sensitif ya kita nasihati saja dengan baik, panggil anaknya dengan baik-baik, maka sudah selesai. Tapi kalau sensitif ya, maka seperti itu. Seorang ibu menasihati anaknya. Wallahu taala a'lam. Naam, jazakumullah khairan Ustadz. Semoga bisa dipahami oleh ibu yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan via chat. Bismillah. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana Ustadz menjaga rasa bersyukur, bagaimana Ustadz menjaga rasa syukur kita tanpa memiliki rasa bangga? Apakah selalu dengan kita mengucap Masya Allah? Jazakumullahu khairan Ustadz. Iya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Bagaimana kita selalu bersyukur tanpa memiliki rasa bangga? Ya, dengan cara yang tadi kita jelaskan, bahwasanya menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meyakini kita orang yang tidak berhak mendapatkan nikmat tersebut, tapi Allah pilih kita. Padahal kita adalah orang yang banyak berbuat dosa, orang yang tidak layak mendapatkan nikmat tersebut, tapi Allah berikan nikmat itu kepada kita. Kemudian kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadikan orang itu insya Allah tidak ujub, tidak sombong kalau dia lakukan demikian. Ya. Ketika dia nisbatkan nikmat itu kepada Allah dan dia meyakini bahwasanya dia tidak berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut, dan yang memberi nikmat hanyalah Allah. Yang memberi nikmat itu hanyalah Allah, dan ini semuanya adalah perantara saja. Fulan mengasih saya hadiah, ini perantara saja. Yang sebetulnya memberikan nikmat hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hal ini dilakukan, maka insya Allah hilang sifat ujub tersebut. Karena ujub itu muncul karena kita menyangka ya nikmat itu didapatkan atas kepintaran kita, atas kesungguhan kita, kerajinan kita, keseriusan kita. Makanya orang yang tidak menisbatkan nikmat ini kepada Allah, maka dia termasuk dalam syirik kecil di dalam rububiyah. Syirik kecil di dalam rububiyah. Ya. Maka cara-cara tadi kalau dilakukan, maka insya Allah ya akan hilang sifat ujub tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya, jika kita dalam keadaan kekurangan atau dalam kondisi yang sulit, kemudian kita menawarkan diri untuk bekerja atau bertanya ke sana kemari tentang lowongan pekerjaan, apakah hal itu termasuk kita keluar dari sifat qanaah, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya. Jazakillah khairan atas pertanyaan. Tidak. Orang mencari kerja kemudian bertanya sana kemari, apakah itu mengeluarkan dari sifat qanaah? Tidak. Bahkan itu dari kesempurnaan tawakal kepada Allah. Dia berusaha ya mencari kerja sana kemari, ini bukan menghilangkan sifat qanaah, bahkan ini bagian dari kesempurnaan sifat tawakal dia kepada Allah, karena dia berusaha. Dia berusaha ya untuk mendapatkan sesuatu. Maka yang menghilangkan sifat qanaah adalah tamak. Tamak terhadap perkara dunia, ya dia tamak. Ya tidak merasa puas apa yang Allah berikan. Tidak merasa cukup apa yang Allah berikan. Pengen ya hidupnya penuh ketamakan. Maka inilah yang menghilangkan sifat qanaah. Adapun orang mencari kerja, menawarkan diri agar diterima di satu tempat atau di satu instansi, ini bukan menghilangkan sifat qanaah. Bahkan ini sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam, ya. Dianjurkan di dalam Islam. Makanya seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya, ingin melamar seorang wanita. Kemudian kata Nabi SAW, ya, apakah engkau punya mahar? Tidak punya, kata sahabat. Kemudian disuruh oleh Nabi balik dia untuk mencari mahar. Maka sahabat itu pun cari-cari ke keluarganya, minta mahar. Tidak dia temukan. Ya, tidak dia dapatkan. Datang lagi ke Nabi SAW. Wahai Rasulullah, saya tidak dapat. Saya punya baju, wahai Rasulullah, dua helai. Ya, maka satu helai, wahai Rasulullah, baju ini saya kasihkan kepada istri saya. Kata Nabi, kalau kamu kasihkan, bagaimana kau menutup auratmu ketika kamu keluar kepada istrimu? Kemudian kata Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Carilah mahar walaupun ya dengan cincin yang terbuat dari besi. Syahidnya dalam hadis ini, sahabat ini ke sana kemari. Dia mencari apa? Uang, mencari kerja, menawarkan dirinya, dan itu
disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau seandainya itu menghilangkan sifat qanaah, niscaya Nabi SAW tidak menyuruh sahabat tersebut. Ini menunjukkan orang mencari kerja, ya, menawarkan diri, itu adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam syariat kita. Bahkan itu kesempurnaan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Kembali kita beri kesempatan kepada yang sudah raise hand. Kepada Umu Umar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz, apakah bagaimanakah caranya kita mengikhlaskan saudara yang berhutang, tapi sudah hampir 10 tahun dia cuma menjanji-janjikan, dalam kenyataannya dia mampu untuk membeli barang-barang, tapi dia memang tidak punya niat untuk membayar hutang, Ustadz. Jadi kita sebagai yang dia ambil haknya itu sakit hati, Ustadz, ya. Dan sudah agak lama juga nggak ada komunikasi, jadi saya cuma menanyakan kabarnya lewat anaknya, Ustadz. Bukan bermaksud untuk memutus silaturahmi, tapi kurang berfaedah, Ustadz. Seperti kita nggak diperdulikan juga, Ustadz. Nah, bagaimanakah supaya bisa mengikhlaskan aja utang tersebut, Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, orang yang tidak membayar hutang padahal dia mampu untuk membayar hutang, maka ini adalah dosa. Nabi SAW bersabda, matlul ghaniyyu dzulmun. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutangnya padahal dia mampu dan sudah jatuh tempo hutang tersebut tapi tidak dia bayar, maka ini adalah sebuah kezaliman. Sebuah kezaliman, dan ini perbuatan dosa. Dia berbuat zalim kepada saudaranya dan saudarinya yang dia meminta hutang tersebut. Maka ini adalah perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, bagi orang yang memberikan hutang ini, apakah dia boleh menagih? Boleh. Ya, boleh dia menagih. Apalagi orang tersebut memiliki keluasan hartanya, maka boleh dia menagih. Setiap saat dia tagih boleh. Kemudian yang kedua, ya, apakah kita boleh mengikhlaskan? Ya boleh. Anda mengikhlaskan itu boleh. Itu kebaikan hati Anda. Kalau tidak saya ikhlaskan, bolehlah Ustaz. Boleh. Tidak ada masalah. Karena orang ini berbuat zalim kepada Anda. Tinggal permasalahannya bagaimana cara mengikhlaskan terhadap orang yang berhutang sama kita dan dia memiliki kemampuan untuk bayar tapi tidak mau dia bayar. Bagaimana cara saya mengikhlaskannya? Tentu ini adalah berat, ya. Tentu ini adalah berat bagi seseorang yang mengikhlaskan utang, ya, padahal orang tersebut mampu bayar. Terus bagaimana cara mengikhlaskannya? Tentu cara yang pertama Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda diberikan keikhlasan di dalam beramal. Karena itu bentuk Anda beramal saleh. Maka Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan di dalam beramal saleh. Kemudian yang kedua, ya, agar kita mudah, ya, memberikan harta kita yang dipinjam tersebut kita ikhlaskan agar kita mudah, maka kita ingat pahala orang yang bersedekah. Ingat kita pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengingat ganjaran yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan kita mudah. Ingat, ya, ganjaran Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang bersedekah, memberikan harta kepada saudaranya, menolong saudaranya, maka Allah tolong dia nanti kesusahan di hari kiamat kelak. Orang yang membantu saudaranya, Allah bantu dia nanti di hari kiamat kelak. Maka Anda ingat ganjaran tersebut, pahala tersebut menjadikan kita lebih mudah mengikhlaskan harta kita. Karena kita mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar kita ini memiliki sifat yang mudah tadi mengikhlaskan, karena tidak gampang, ya. Siapapun dalam hal ini dihadapkan dalam hal ini tidak gampang untuk mengikhlaskan. Kalau orang yang tidak mampu, tidak bayar, diikhlaskan mudah. Tapi orang yang kemudian memiliki kemampuan, tapi dia tidak mau bayar, ini tentu siapapun susah untuk mengikhlaskannya. Ya, kemudian yang ketiga, ya, maka perbanyak kita membaca sejarah para ulama. Ya, sejarah para ulama, ya, cobaan-cobaan mereka
ujian-ujian yang mereka alami, ya cerita para sahabat, cerita para ulama, ya, tabi'in dan seterusnya, cobaan-cobaan yang mereka hadapi. Maka cobaan yang kita hadapi ini tidak seberapa. Orang tidak mau bayar utang sama kita ini tidak seberapa. Ya, tidak seberapa dengan cobaan yang mereka hadapi. Sumayyah, ya, sahabiyah, bagaimana dia ketika mendapatkan hidayah masuk agama Islam, dicoba, ya, dijemur di bawah terik matahari, kemudian dipisahkan tubuhnya, ya, ditarik kuda dari arah timur dan dari arah barat, dipisahkan. Dan kita tidak sampai ke sini. Kita hanya dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berhutang tidak mau bayar. Dengan kita melihat orang-orang terdahulu ujian yang berat semacam itu, menjadikan kita mudah untuk mengikhlaskan apa yang kita pinjamkan kepada dia. Ini sekali lagi bagi orang yang mau mengikhlaskan. Tapi kalau Anda tidak mau mengikhlaskan, tidak berdosa, itu haknya Anda. Haknya Anda untuk mengambil uang Anda yang dipinjam tersebut. Wallahu taala alam. Nah, Ustadz, jazakumullah khairan. Semoga bisa dipahami ya Ibu yang bertanya tadi. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan via chat lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya di luar Waalaikumsalam tema. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Naam. silakan. Mohon izin karena di luar tema dan ini sangat urgent katanya. Apakah benar di dalam sholat fardu dan sholat sunnah ketika bangun dari sujud, posisi berdiri pada rakaat kedua dan keempat semua dibolehkan mengangkat tangan yang rojihnya. Lalu setiap kita sujud kedua, kaki kita tidak disunahkan merapatkan kedua kaki kita. Manakah yang rojih, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Iya. Mengangkat tangan ketika takbir, ya, mengangkat tangan ketika takbir bangun dari rakaat kedua, ya, ataupun di rakaat keempat tadi ditanyakan, ya, maka sebetulnya mengangkat tangan itu, ya, hadis yang paling kuat ada pada 3 tempat. Hadis yang paling kuat berada pada 3 tempat. Ketika kita bertakbiratul ihram, kemudian ketika kita mau ruku, ya, kemudian ketika kita bangkit dari ruku kita, ya, ketika kita i'tidal. Inilah hadis yang paling kuat dalam tiga tempat. Kemudian ada hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengangkat tangannya setiap kali dibangkit di rakaat kedua setelah tasyahud awal. Ya, ada juga hadis demikian, tapi hadisnya ini diposisikan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadisnya ini hadis yang lemah, ya, hadis yang lemah. Maka kalau dari jalur, karena dia dari satu jalur, dari jalur yang sama, maka sebagian ulama mengatakan hadisnya ini adalah hadis yang lemah, ya. Sebagian ahlul ilm seperti Ibnu Rajab dan yang lainnya mengatakan tidak lemah, tapi bisa digabungkan. Digabungkannya apa? Ya, bahwasanya Nabi SAW itu kadang-kadang mengangkat tangannya, ketika sholat, ya, ketika sholat, baik itu bangkit dari rakaat kedua atau bangkit dari setiap rakaat. Ini jamak yang dilakukan oleh Imam Ibnu Rajab, ya, jamak dari Ibnu Rajab. Maka kalau Anda tanya kedudukan hadis, ya, kedudukan hadisnya, maka hadis yang mengatakan di 3 kondisi itu yang paling kuat. Itu yang paling kuat, tidak ada khilaf ulama. Tetapi ulama berselisih tentang masalah hadis yang mengangkat tangan setiap bangkit dari rakaat kedua atau bangkit dari setiap rakaat pertama. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Untuk mentarjih masalah ini tentu sangat susah, ya, sangat susah sekali, karena ada kemungkinan tadi yang dijamak atau dikumpulkan 2 hadis tersebut sehingga tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan. Dan ulama sepakat. Orang mengangkat tangan, mereka berselisih mana yang lebih afdal saja sebetulnya. Persisihan mereka afdaliyah, bukan sah atau tidak sahnya sholatnya. Maka saya pribadi ketika ditanya, maka ya kalau dia ingin mengambil hadis yang paling kuat, maka dia mengangkat di 3 tempat tersebut. Tapi kalau dia mengambil pendapat Ibnu Rajab, maka silahkan dia mengangkat di rakaat pertama, entah di rakaat pertama atau mau mengambil di rakaat kedua saja, bangkit dari rakaat kedua dia mengangkat tangannya, maka silahkan. Karena ini khilaf yang sangat kuat. Kadang-kadang permasalahan khilaf itu kadang-kadang tidak bisa ditarjih, tidak bisa dirojihkan mana, karena masing-masing memiliki kemungkinan. Tapi saya jelaskan, dalil hadis yang paling kuat 3 itu.
di 3 kondisi pertama. Ketika ya dia mau bertakbiratul ihram, kemudian mau ruku, bangkit dari ruku. Ini hadis yang paling kuat. Adapun hadis yang kedua yang lebih kuat di bawahnya adalah hadis bertakbir mengangkat tangan setelah rakaat kedua. Ya, hadis Ibnu Umar. Ya. Yang ketiga ada di bawahnya adalah hadis yang mengangkat tangan setiap kali turun dan naik. Ya. Dan hadis-hadis ini ya sebagian ulama membawanya tidak bertentangan, dilakukan oleh Nabi jarang-jarang. Tapi mereka sepakat. Ya, sepakat kalau ada orang mengangkat tangan di kondisi demikian itu tidak mengapa, ya tidak mempengaruhi sah sholat seseorang, tapi mereka berselisih mana yang lebih afdal saja, mana yang lebih afdal. Afdalnya mengatakan apa tidak. Kalau Anda ingin berpegang teguh dengan hadis tadi, ya maka hadis yang pertama itu yang paling kuat hadisnya. Tapi kalau ditanya saya pribadi gimana mentarjih, saya tidak susah bagi saya pribadi untuk mentarjih karena ada ihtimal hal semacam ini, dan ini juga bukan masalah yang berdampak kalau seandainya tidak dilakukan tidak sah sholatnya, tidak. Ini cuma masalah afdaliyah saja. Dan kadang-kadang setiap masalah itu seorang muslim kadang-kadang tidak semua masalah itu bisa kita tarjih karena begitu kuatnya juga dalil yang mengatakan dalil yang berseberangan, dalil yang bertentangan, ya. Sehingga kadang-kadang kita tidak bisa mentarjih sebuah masalah, dan itu sering terjadi pada para ulama juga banyak beberapa masalah mereka tidak bisa mentarjih karena kemungkinan pendapat orang ini juga bisa dibenarkan. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz. Berarti yang tadi Ustadz yang merapatkan kaki ketika sujud juga Baik. sama. Kalau merapatkan kaki ketika sujud, itu hadisnya lemah. Ya, itu hadisnya lemah. Berbeda tadi dengan kondisi yang bertakbir tadi. Kalau merapatkan kaki dalam kondisi sujud itu hadisnya lemah, tambahan itu lemah. Tambahan Aisyah, rassa ala aqibai. Kata Aisyah ketika Nabi SAW sujud, Nabi SAW merapatkan kedua kakinya. Tambahan rassa ala aqibai dalam hadis Aisyah ini hadisnya lemah, tambahannya lemah. Ya. Yang benar seperti apa? Maka kata para ulama ketika sujud itu yang benar adalah posisinya kita tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat. Posisi normal. Ya, posisi normal seperti orang ketika sujud. Ya. Seperti apa biasanya kaki di waktu sujud? Dia tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat. Semacam itulah posisi kaki di waktu sujud. Dan ini juga masalah khilaf. Dan masalah khilaf ini juga masalah khilaf. Dan ini juga tidak berdampak pada masalah sah atau tidaknya seorang. Kalau ada orang merapatkan kakinya, apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Tapi yang kita selisihkan mana yang lebih afdal. Afdalnya sifatnya adalah tidak dirapatkan berdasarkan hadis yang sahih, tidak menunjukkan dirapatkan. Wallahu taala alam. Naam, jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Ada sedikit lagi Ustadz, mohon waktunya. Iya, silakan. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Ini adalah pertanyaan minggu kemarin yang masih kita rekap. Bismillah. Kita pernah melihat teman yang baik sekali akhlaknya kepada orang tuanya dan sekitarnya, tapi dia jarang sekali atau malah kadang-kadang dengan sengaja meninggalkan sholat. Bagaimanakah cara mendakwahi teman tersebut, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, jika teman itu baik, ya, maka Anda cara mendakwahinya ingatkan kepada dia tentang keutamaan sholat dan ancaman orang yang meninggalkan sholat. Ya, jelaskan kepada dia. Dia bisa jadi tidak tahu ancaman orang yang meninggalkan sholat. Anda jelaskan bahwasanya Nabi SAW bersabda, wa bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus sholah. Pembeda antara seorang muslim, seorang musyrik, dan seorang yang kafir adalah meninggalkan sholat. Maka jelaskan kepada dia ancaman-ancaman tersebut. Dan mudah-mudahan ketika dijelaskan ancaman tersebut, dia berubah. Kemudian yang kedua, kalau seandainya orang tersebut orangnya baik, akhlaknya baik, maka Anda jelaskan ya, keagungan sholat ini, keutamaan sholat ini di dalam agama Islam. Setelah Anda jelaskan ancamannya, jelaskan keutamaannya, keagungannya, sehingga menarik orang tersebut untuk sholat. Kemudian yang ketiga, temani dia. Ya, ajak dia terus untuk sholat. Jangan ditinggalkan. Kalau itu teman Anda, teman baik Anda, terus Anda berteman dengan dia, ajak dia terus, suruh dia terus kepada kebaikan. Dan yang terakhir, doakan dia agar dia mendapatkan hidayah untuk melaksanakan sholat. Wallahu ta'ala alam. Nah, baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, izin bertanya,
saya tinggal di seberang pulau ikut suami. Sementara ibu saya sudah tua dan kalau sedang telepon beliau dan kadang kalau telepon beliau sedang sakit. Saya sangat sedih dan bimbang antara suami dan ibu. Ibu saya tidak mau diajak tinggal bersama kami. Sebetulnya ada kakak-kakak saya yang tinggal hanya berbeda jalan dengan ibu saya. Tapi karena saya jauh, saya jadi sangat kepikiran. Apakah yang harus saya lakukan, Ustadz, untuk memecahkan masalah ini? Mohon pencerahannya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Iya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertama, Anda izin sama suami Anda. Izin sama suami Anda tinggal di rumah umi Anda beberapa hari merawat dia, ya, atau izin kepada suami Anda, ya, setiap mungkin 3 bulan sekali ke sana kalau Anda dua sekali rezekinya, maka izin kepada suami Anda untuk bisa sesering mungkin untuk bisa merawat umi Anda. Kalau seandainya suami tidak mengizinkan, ya, suami tidak mengizinkan, maka lihat alasannya. Alasannya syar'i apa tidak. Kalau seandainya alasannya tidak syar'i dan ibu Anda butuh perawatan, butuh untuk dijaga, butuh untuk ada yang menemaninya, untuk yang merawatnya, dan tidak ada yang merawatnya, maka wajib seorang anak merawat ibunya. Wajib seorang anak merawat ibunya. Maka kalau seandainya kondisinya Anda sendirian, sang ibu itu tidak ada yang merawatnya, dan suami Anda misalnya tidak mengizinkannya, maka boleh tidak sang istri di sini melanggar perintah suami? Boleh. Ya, boleh. Kenapa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk ketika kita bermaksiat kepada Allah. Maka merawat ibu, ya, menjaga ibu, ya, itu kewajiban. Itu sebuah kewajiban. Ketika sang suami tidak mengizinkan merawat ibu, padahal dia tidak ada yang merawatnya, maka perintah suami ini tidak perlu ditaati. Ya, karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lain halnya kasusnya adalah ada yang sudah merawatnya. Nah, kalau ada yang sudah merawat ibu Anda, kemudian suami Anda tidak mengizinkan, maka ini juga dilihat alasannya. Kalau seandainya alasannya adalah alasan syar'i, tidak ada uang, tidak ada bekal, ini alasan syar'i. Tapi kalau seandainya alasan tidak alasan syar'i, maka Anda boleh menjenguk umi Anda, ya, karena menyambung tali silaturahim itu diwajibkan, apalagi dalam kondisi yang beliau dalam kondisi sakit-sakitan. Maka solusinya adalah bagaimana caranya? Pertama, ya, Anda minta izin sama suami Anda untuk datang ke rumah umi Anda bermalam, ya, beberapa hari, ya, atau bisa sesering mungkin untuk datang ke sana. Kalau seandainya di luar pulau mungkin ditentukan setiap berapa bulan misalnya ke sana. Kemudian sisa waktu yang ada Anda tidak ke sana, Anda cari orang. Ya, cari orang, ngutus orang atau nyewa orang untuk merawat ibu Anda. Merawat ibu Anda ketika Anda tidak ada di sana. Ya, dan ini salah satu bakti Anda kepada orang tua Anda. Ketika suami Anda dilebihkan rezekinya, maka cari orang untuk merawat ibu Anda. Ketika Anda dimudahkan untuk pergi ke sana, maka ke sana. Ya, beberapa hari, ya. Kemudian sisa waktu yang ada, ya, ketika tidak bertemu dengan Umi masih di tempat suami, maka sering-sering telepon beliau, ya, video call dengan beliau, dan alhamdulillah semua sarana prasarana dimudahkan zaman sekarang. Maka ini cara yang dilakukan. Wallahu taala alam. Naam, alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas semua jawaban-jawaban Ustadz yang sangat jelas, insya Allah bisa difahami oleh kita semua. Dan itu tadi adalah pertanyaan terakhir yang kita bacakan pada malam hari ini. Insya Allah Ummahat, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 10, untuk pertanyaan yang belum sempat kita bacakan, insya Allah akan kita bacakan di waktu yang akan datang, insya Allah. Untuk saat sekarang kita cukupkan dulu pertanyaannya. Kami kembalikan kepada moderator, kepada Ustadzah Ummu Atiyah. Kami persilakan, Ustadzah. Alhamdulillah wa nashkurullah. Ustadz, apakah ada yang mau ditambahkan kembali, Ustadz? Tidak ada. Jazakallah khairan. Nah, ya akhwat, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairanil jaza firdausil a'la wa na'imuhu Ustadz. Barakallahu fikum wa kataballahu ajrakum. Allahumma amin. Semoga apa yang Ustadz sampaikan mudah kita fahami dan kita amalkan. Saya ingatkan diri saya sendiri dan kita semua, ya akhwat, yang sampai ilmu yang kita dapatkan tidak diamalkan, karena sangat pentingnya terkait
syukur dengan hati, lisan dan anggota badan yang disebutkan di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang disampaikan Ustadz tadi, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga akan menjadikan kita memiliki sifat qanaah dan cakupan syukur ini sangat luas daripada pujian. Begitu Ustadz. Kemudian semoga kita juga akan lebih sering mendoakan saudara kita, karena dengan banyak mendoakan orang lain pastinya doa itu akan diijabah dan pasti malaikat akan mengaminkan doa kita, dan doa tersebut selalu akan kembali kepada kita dengan diaminkan oleh para malaikat. Masya Allah. Kemudian semoga kita ketika kita diberikan nikmat langsung menisbatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia tersebut yang memberi kepada kita, sehingga kita akan lebih banyak memuji Allah. Dan ini terkait di dalam hadis Anas radhiyallahu an tentang hadis bersyukur. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Semoga kita termasuk bagian dari hamba-hamba yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Saya ingat selalu apa yang sering Ustadz sampaikan di dalam kajian-kajian mengingatkan saya pribadi, dan mudah-mudahan kita semua mengingatnya, bahwa perkataan Malik bin Dinar ya Ustadz ya, kalau tidak salah, Anda jumpai seseorang yang tidak pernah keliru dalam bicara sedikit pun, namun seluruh perbuatannya tidak lepas dari kekeliruan. Wa'udzubillah. Ya, ahsanallahu ilaikum jami'an wa rafa'allahu qadrakum fid dunya wal akhirah wa jazakumullahu khairanil jaza firdausil a'la atas seluruh amal soleh dalam kegiatan kajian rutin kita bersama ini. Mari kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami mohon maaf atas seluruh kekurangan-kekurangan yang terjadi selama kajian berlangsung. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.